Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah tsumma alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat, karunia dan nikmatnya. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah masih di bulan Syawal. Allah pertemukan kita. Mudah-mudahan kondisi teman-teman semua dalam kondisi sehat, dalam kondisi fit, dan tentu saja dalam kondisi semangat untuk terus mempelajari keilmuan al-kasau dalam rangka meningkatkan taraf kesehatan dan pengetahuan dan kesehatan diri, keluarga, dan terus meluas manfaatnya bisa membantu orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tidak lupa mudah-mudahan amal saum kita selama bulan Ramadan Allah terima, dan kemudian kita diberikan kesempatan untuk bertemu di bulan Ramadan yang datang. Tidak lupa mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum pada teman-teman semua. Dan ya amal-amal puasa kita, qiyamul lail kita ya. Oke, kawan-kawan semuanya, bersemangat sekali saya karena apa yang mau kita bahas ini kasus yang luar biasa ya. Kasus benjol itu kasus yang wow banget ya, karena ada season upgrading dari Sallahu Yarham dulu menyampaikan kasus benjolan ini salah satu ilmu yang berkembang ya, bahkan menjelang beliau wafat pun pada kesempatan upgrading benjolan yang terakhir beliau masih menyampaikan semangat beliau untuk meriset kasus-kasus benjolan ya. Terlihat sekali dari perangkat yang digunakan ya. Kita kenal adalah istilah sapu lidi kan. Sapu lidi punya sejarah yang luar biasa dengan kasus benjolan ya. Dimulai dari lidi biasa, kemudian berkembang ya. Ada rotan ya, kemudian berkembang sampai jadi lidi aren yang terbaru ya, produknya Pastor yang beratnya sangat ideal. Itu tidak lepas dari riset beliau berkenaan dengan kasus benjolan ya. Jadi dimulai dari kasus benjolan yang membenjol biasa stadium 1 dan 2, it's okay clear ya. Beliau bisa menyampaikan keilmuan beliau dan membuktikan dengan luar biasa ya. Menyelesaikan kasus benjolan stadium 1 dan 2 itu dengan luar biasa, dengan jurus-jurus basic ditambah dengan jurus-jurus khas grazing benjolan ya. Tapi belum bisa finish atau belum bisa clear 100% untuk kasus-kasus yang sudah masuk stadium 3 dan 4 ya. Bahkan pecah saat itu. Maka mulailah beliau banyak melakukan riset-riset ya, bagaimana ini biar tuntas ya. Muncullah jurus-jurus berikutnya ya, yang dikenal dengan istilah jurus cabut rumput ya, khasnya benjolan, dan pukul rumput ya. Pukul rumput juga khasnya benjolan karena nanti pukul rumputnya itu sangat menyesuaikan dengan diagnosis pada pasien. Oke teman-teman, ini spirit bahwa keilmuan benjolan ini salah satu keilmuan yang beliau sangat fokus, sangat konsen untuk menularkan ilmunya kepada kita. Pada malam hari ini kita akan sharing tipe benjolan ya. Fokus ke tipenya saja ya, nggak panjang lebar ya. Tipe benjolan khususnya pada anak dan dewasa. Kita sertakan kata anak dan dewasa sedikit, walaupun ada beberapa tipe benjolan yang bisa muncul di anak maupun dewasa, tapi sengaja kita pisahkan ya, dengan kata sambung dan, karena memang nanti kasus-kasus benjolan pada anak itu khas banget ya. Benjolan pada leher, kemudian pada tiak biasanya yang sering muncul pada anak-anak ya. Khasnya benjolan pada kasus dewasa yang sering kita tangani nanti ada kasus-kasus benjolan di persendian, benjolan di payudara dan seterusnya. Tentu saja kawan-kawan semuanya, malam hari ini kacamata yang kita gunakan adalah kacamata keilmuan PAS.
Saya coba sesedikit mungkin mengambil teori-teori tentang benjolan dari non-PAS ya, karena ketika saya mempelajari cukup rumit ya, cukup rumit ketika membahas tentang benjolan banyak sekali ya. Faktor yang harus kita pelajari. Saya coba sedikit mengambil. Baik kawan-kawan semuanya, tapi lebih banyak dari. Alhamdulillah ya, bersyukur sekali kita sebagai seorang partner dikaruniai dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala keilmuan PAS ini sangat membantu diri kita ya, sangat membantu keluarga kita. Dan saya yakin teman-teman yang levelnya itu level belajar PAS untuk meningkatkan pengetahuan pribadi saja ya, maka mentalnya meningkat khususnya berkenaan dengan kesehatan ya. Terlalu panik ketika sehat, ada yang sudah meluas bagi keluarga, tetangga, dan masyarakat. Kawan-kawan semuanya kita bersyukur pada Allah SWT, keilmuan ini luar biasa. Belum lama ini ya, mengawali materi pada malam hari ini, lama sepekan ini, saya juga merawat salah satu keluarga saya ya, istri saya, ada yang sakit nggak bisa berjalan hampir sepekan ya. Hampir sepekan tidak bisa berjalan, Masya Allah ya. Kalau kita tidak ya, walau alam ya, kalau kita diberi kali keilmuan PAS mungkin paniknya luar biasa ya. Bayangkan hanya bisa tidur saja tergeletak ya, menggerakkan badan sakit semua. Tapi dengan keilmuan PAS Al-Kasam, Masya Allah ya, begitu kita diagnosa, oh ini jalurnya, jalur kendornya ekstrim di jalur sampingnya, sehingga bahan sampingnya dan jalur matisnya, sehingga nggak bisa gerak. Sehingga solusinya Masya Allah kita tutup ya. Alhamdulillah dengan Allah SWT hari ini kalau izinkan untuk yang di lantai itu apa ini imam ini ya? Insya Allah. Kemudian di sela-sela saya merawat keluarga saya ya, ada pasien cukup menarik ya. Ada pasien benjolan keluhannya di leher. Yang malam hari ini insya Allah mau kita bahas ya. Salah satunya adalah benjolan di leher. Datang benjolan di leher itu baru 2 bulan mengalami keluhan benjolannya. Masya Allah ya, ini saya uji cobakan, coba saya berikan dia gerakan yang simpel karena baru 2 bulan ya. Biasanya ya, dari pengalaman saya, kalau benjolannya belum lama ini lumayan cepat ya. 2 bulan, saya tanya, Pak 2 bulan ini gimana perkembangannya? Oh besar sekali Mas, benjolan saya sudah sampai sebola pimpong gitulah, area leher bawah telinga ya. Bahkan sudah saya cekkan ya, sudah dicekkan dan direkomendasikan untuk dilakukan biopsi atau tes ya. Biasa ya ini teman-teman yang menangani kasus benjolan akan sering mendengar istilah biopsi ya. Biopsi itu diambil sampelnya ya, bisa menggunakan sayatan kecil maupun jarum ya. Kebanyakan menggunakan sayatan kecil diambil untuk dites apakah benjolannya jinak atau tidak ya. Tetapi bapak ini yang umurnya sekitar 54 tahun menolak, enggak mau, saya takut. Bayangan-bayangan ketakutannya luar biasa ya. Karena memang kasus benjolan itu kasus yang menakutkan ya dari kacamata orang awam. Kawan-kawan semuanya Masya Allah ya, datang itu dalam kondisi besar. Saat itu kita diagnosa, hasil diagnosa menunjukkan ini ada di jalur P1. Masya Allah ya, saya hanya suruh saat itu HK. HK-nya saya pakai 02. Loh Mas, pantel 1 kok HK-nya 02? Karena setelah saya diagnosa pantel 1, saya berikan dia gerakan mengurai pantel 1 ya. Saya berikan dia CU+. CU+ dengan kuat beberapa kali ya. Saya masih ingat kurang lebih sekitar 5 atau 6 kali gerakan CU+ kuat. Kalau izinkan untuk terurai P1-nya. Ya, saya cek tulang kemaluan, kemudian dari leher, dari bonggol sudah tidak nyeri lagi. Ya. Kemudian saya suruh dia hentakan HK02 sambil noleh kepalanya ke pantel. Dia kendor kiri, berarti nelohnya ke kanan. Tak suruh pegang kepalanya, dia hentakan kaki. Hentakan kaki. Kalau izinkan, setelah itu benjolannya hampir kempes, ya 90% lah. Karena hampir tidak teraba sisa penebalannya ya. Insya Allah saya langsung merinding ya, ini ilmu luar biasa yang Allah titipkan kepada Ustadz Haris dan dengan wasilah beliau kita bisa belajar bersama. Ya, kawan-kawan semuanya hentakan kaki saja ya, hentakan kaki yang kuat ya, hentakan kaki yang kuat bisa mengurai di jalur penyakit. Nah, ini kawan-kawan semuanya sekilas mengawali tipe benjolan pada anak dan dewasa. Nanti insya Allah
cerita ini lebih saya sharingkan di diagnosa nanti ya, lebih kita tajamkan. Baik, untuk materi agar lebih terstruktur kita akan bisa dilihat di layar masing-masing. Nah, kawan-kawan semuanya, kita akan membahas ini yang share saya atau Umar ya. Saya coba next. Halo, siap. Suaranya enggak kedengeran, Mas Budi. Sudah masuk Mas Budi? Slide-nya ini kita yang bukakan ya. Suara Mas Budinya hilang lagi nih, BTW. Tidak ada suaranya, Mas Budi. Di unmute dulu Pak Budi. Nggak bisa di next lagi ya. Ini apa sih, pakai apa sih ini saya? Sinyal mungkin itu, sinyal Pak Budinya Makan kok kayak gini, Bos. mungkin. Belum keluar ini suaranya. Halo Mas Budi, suaranya Mas Budi. Suaranya hilang Mas Budi. Udah masuk ya? Belum. Ada suara. Belum ada suaranya, Mas Budi. Suara hati. Kak Sudi. Mungkin Mas Budinya bisa ditelepon dulu. Mas Budi ke-mute. Semangat. Assalamualaikum. Enggak ada Mas. Tes. Suaranya. Kedengaran lagi? 1, 2, 3. Nah, ada suaranya, sudah ada. Alhamdulillah, kedengaran. Tadi sempat di mute. Ada suaranya. Enggak mungkin sinyal di tempat saya ya yang lemah ya. Tapi sekarang kedengaran ya teman-teman ya. Ya, kedengaran, Ustaz. Ada Budi, tidak kedengaran. Tapi Oke, mari kita simak Oke, jika kedengaran, teman-teman bisa melihat di depan layar. Kawan-kawan semuanya, ini di slide yang kedua setelah judul saya sampaikan momok yang sangat menakutkan ya, karena ketika pasien benjolan ya, yang datang ke rumah sehat kita ataupun orang awam yang mengalami gangguan benjolan ya, yang terbayang mereka adalah kondisi dioperasi, kemudian di kemoterapi, dan kita tahu kondisi-kondisi itu cukup menakutkan ya, sehingga pasien itu banyak mengalami depresi dan down. Oleh karena itu, saya menekankan kepada kawan-kawan FASUPER ya, belajarilah keilmuan PAS khususnya berkenaan dengan kasus benjolan ini, karena kasus benjolan cukup banyak ya, banyak sekali. Teman-teman semuanya perempuan misalnya, perempuan yang mengalami benjolan lah, benjolan baik di dada maupun di leher, itu otomatis dia mengalami depresi yang luar biasa, ya, ini makin menurunkan sistem imunnya dia ya, sehingga ketika teman-teman FASUPER hadir ya, bisa menjelaskan, kemudian menyerahkan dan memberikan solusi untuk kasus-kasus benjolan. Teman-teman semuanya, di slide berikutnya ya, saya coba menyampaikan ada beberapa hal yang dibahas. Slide berikutnya bisa dilihat slide berikutnya.
inilah banyak ya tipe benjolan yang seharusnya idealnya kita pelajari, kita kuasai, kita pahami. Ya. Jadi kesempatan pada malam hari ini saya coba ingin menyampaikan 3 tipe. Ya. Yang pertama adalah pembengkakan getah bening, ya, khususnya pembengkakan di area ketiak, ya, kemudian leher dan selangkangan atau di paha samping, di lipat paha. Ya. Ini cukup sering terjadi. Kemudian yang kedua kita coba bahas nanti tipe lipoma. Ini cukup banyak loh teman-teman, ya, banyak sekali. Ya, di mana kita tahu sedikit lipoma itu jaringan lemak ya yang berada di bawah kulit ini. Kawan-kawan semuanya, kemudian kita coba belajar masalah ganglion ya, benjolan yang berisi cairan. Ini minimal untuk pengetahuan teman-teman pas trooper. Kalau ini bisa kita ada pembedaan, tidak semua benjolan sama. Ya. Jadi tidak semua benjolan adalah pelintiran yang menyebabkan stagnansi pada getah bening. Tidak semuanya ya. Ada beberapa tipe-tipe benjolan yang kita harus ilmui ya, sehingga nanti kita bisa lebih bijak ya menentukan oh ini benjolan jenis yang mana ya. Kalau malam hari ini kita akan sedikit banyak membahas tentang pembengkakan, kemudian lipoma dan ganglion. Benjolan yang lain ya. Ya kalau cukup waktunya ya. Teman-teman semuanya, benjolan di ketiak ya. Ini penyebabnya adalah di area ini ya, itu pembekakan pada salah satu kelenjar getah bening di area tersebut. Tepatnya di area nodusnya. Hal tersebut bisa terjadi akibat infeksi atau tertentu penyebabnya adalah penurunan sistem tubuh. Kawan-kawan semuanya, kalau kita ngomong masalah benjolan di ketiak, selangkangan ya, atau paha samping dan leher, kita ngomong masalah getah bening. Nah, kalau ngomong getah bening, kita ngomong sistem peredaran darah dan limfatik. Kalau ngomong sistem limfatik, kita akan ngomong bahwa kelenjar getah bening yang ada di tubuh, ya, getah bening yang ada di tubuh ini seperti darah kita, ya. Kalau darah kita dipompa, ya, dari jantung, kemudian intinya ya ke paru-paru, kemudian dari jantung ini ke seluruh tubuh kembali ke jantung, artinya darah itu dipompa. Tapi kalau untuk getah bening kawan-kawan semuanya, dia tidak dipompa. Tidak ada sistem pompanya. Kalau darah cairan dipompa oleh jantung, kalau getah bening tidak. Getah bening itu ya saya berikan kepada teman-teman untuk lebih mendalam mempelajarinya ya. Saya hanya sampaikan sekilas ya. Kalau kita ngomong peredaran limfat ya atau getah bening ya, getah bening ini berisi cairan ya. Cairan yang warnanya agak kekuningan, yang dia sama dengan darah, dia beredar melalui kelenjar, melalui pembuluhnya ya. Dari yang kecil namanya kalau kita mengenal istilah kapiler ya, kelenjar yang kecil ya. Limfa juga kapiler, kelenjar kecil ini dia beredar di seluruh tubuh ya. Di mana fungsinya ini sebagai sistem pertahanan tubuh ya. Isinya nanti itu sel darah putih, fungsinya adalah dia sebagai sistem imun, sistem pertahanan. Ya, ini bergerak di seluruh tubuh, Pak. Ya. Tapi dia sangat bergantung dengan elastisitas dari otot atau daging kita. Ya. Sehingga ketika orang mengalami infeksi misalnya, infeksi atau penurunan stamina ya, atau luka ya, gitu, istrinya ya, maka akan muncul benjolan di area ini. Ya, di area ketiak, kemudian leher, kemudian di area lipat paha. Karena di daerah-daerah tersebut ya, terletak nodus-nodusnya. Loh Mas Budi, nodus itu apa sih? Nah, kawan-kawan semuanya ya, kita ngomong secara mekanikal saja ya. Kalau getah bening itu berisi cairan ya, cairan seperti air ya, berwarna pekat kekuningan, itu beredar di seluruh tubuh itu seperti selang. Seperti selang-selang kecil sekali ya. Seperti selang-selang kecil. Nah, selang-selang ini saling sambung menyambung. Nah, dari sekian selang ini nanti akan bersatu ya. Bersatunya beberapa selang ini disebut sebagai nodus ya. Kalau kita mau perjelas mungkin seperti terminal-terminalnya gitulah. Ada
ada selang-selang kecil nanti saling bertemu ya, bertemu di banyak selang membentuk seperti terminal-terminal yang merupakan pertemuan dari beberapa selang tadi yang letaknya ada di ketiak, leher, dan paha, lipat paha itu. Nah, disitulah bertemunya selang-selang tadi. Nah, kawan-kawan semuanya, jika sistem tubuh kita menurun ya karena infeksi, karena luka ataupun karena infeksi bakteri dan seterusnya ya, ini versinya non-pas, maka akan tubuh itu ya akan melawan produksi darah putih akan meningkat, kemudian terjadilah pembengkakan di daerah-daerah tersebut. Nah, kalau dalam bahasa pasnya ya munculnya benjolan di area tersebut ini kaitannya sangat erat dengan menurunnya sistem tubuh kita. Nah, kita tahu ya sistem tubuh kita level tertingginya adalah rangka, kemudian tulang, kemudian darah, kemudian di bawahnya lagi ada sel ya. Ketika menurunnya sistem ini ya ditandai dengan sistem tubuh kita yang ngedrop ya, ngedrop. Nah, biasanya ya langsung studi kasus saya pernah mengalami pembengkakan di area leher saya di sebelah kanan ya, 2 kali saya mengalami, 3 kali malah ya, 3 kali. Setelah mengenal pas ini 3 kali mengalami pembengkakan. Di saat kondisi saya sedang turun saat itu. Saat itu saya sedang safar ya dari rumah saya di Cilacap, kemudian saya ngisi acara kopdar saat itu di Kerawang ya. Tapi sebelum ke sini, sebelum ke Kerawang, saya juga sudah safar cukup jauh ya keluar Jawa saat itu. Kondisi sangat lelah, kemudian dari Cilacap ini menuju ke Kerawang saya menggunakan kereta api ya, kemudian posisi duduk saya berusaha tegak ya, tapi karena capek saya ketiduran. Saya masih ingat dengan posisi tidur saya miring ya, miring leher ke arah sebelah ya, melintir lah bahasanya ya, bangun tidur saya merasa stamina saya down sekali ya, kemudian nyeri di area leher ya, yang ini menunjukkan adanya area pelintiran di area leher saya. Saat itu karena waktunya cukup mepet, saya belum sempat terapi, saya fokus ke Rakobdar sekitar 2 hari lah. Kemudian pulang dari acara langsung dipemekakan cukup besar ya, sekitar setelur kampung lah. Untuk menyelesaikannya saya perlu waktu kurang lebih 4 hari saat itu. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya langsung mengingat jalur penyakit yang saya miliki. Ya. Itu ada di leher sebelah kanan. Ini adalah jalur mantel plus saya. Ya, jalur mantel plus saya. Maka saya menyaksikan saya itu dengan plus, kemudian dengan hentakan kaki 2. Nah, kemudian dengan benjolan di area leher yang saya alami itu ya dengan kaki 1 ya, alhamdulillah ya, hari mengecil hilang. Ya. Kawan-kawan semuanya, sekali lagi di area ini, ya, kemudian leher, kemudian ketiak dan paha samping ini, yang paling umum terjadi ya adalah penurunan sistem tubuh. Ya, nurun sistem tubuh ya, bisa karena infeksi ya, atau karena kelelahan ya, atau mungkin kalau bahasa kita saat itu kita melintir, bisa saja ya, karena pelintiran ini sangat cepat untuk menurunkan sistem tubuh. Nah, saya ulangi lagi ya, pelintiran itu cepat sekali ya, apalagi untuk tipe-tipe kendor. Tipe kendor sudah membuka pinggulnya, tulang ekornya masuk, dia melintir gitu. Punya sangat turun. Loh, Mas, kaitannya apa pelintiran dengan sistem tubuh? Orang melintir, kawan-kawan, orang melintir itu sistem peredaran darahnya terganggu ya. Asupan oksigennya pun terganggu sehingga daya tahannya menurun. Ini sangat berefek ya, sangat mengefek ke sistem getah bening juga ya. Sehingga tubuh itu tidak memiliki sistem imun yang bagus ya. Ketika ada infeksi lah ya, ada infeksi baik dari bakteri, virus ataupun apa ya. Maka salah satunya adalah membesar, ditandai dengan membesarnya di area leher tersebut ya. Maka teman-teman jangan panik ya, apalagi untuk kasus anak-anak ini ya. Anak-anak teman-teman batuk pilek saja itu bisa terjadi benjolan ya, ataupun mengalami luka ya, luka di kaki misalnya, luka di jempolnya misalnya, kemudian karena lukanya luka terbuka ya, terjadi infeksi, maka tubuh merespon dengan membengkaknya nodus di area lipat paha misalnya, atau di selangkangan seperti itu, atau misal infeksi di telinga ya,
infeksi di telinga, misalnya anak-anak jatuh ataupun apa, ataupun main air sehingga kemasukan air dan seterusnya, kemudian orang tua tidak sadar, ya terjadi infeksi, ini pun tubuh merespon dengan membengkaknya benjolan di area leher. Jadi ketika kita menangani benjolan ini jangan langsung panik ya, ini sedang mengalami penurunan sistem tubuh, oleh karena itu segera tingkatkan ya, selesaikan kasusnya, tingkatkan kemampuan tubuh ya, sistem tubuh kembali on lagi ya, walaupun kadang-kadang nggak 100% di tempat ya, langsung kempes di tempat ya, tidak. Meningkatnya sistem tubuh ya, otomatis tubuh yang meningkat, kemudian sistem limfatik pun dia mengalami normal lagi ya. Oke kawan-kawan semuanya ya, sekilas saja. Kemudian kita akan ngomong masalah lipoma ya. Setelah itu kita akan ngomong ganglion dan ya, karena banyak banget ya. Lebih asik lagi kalau kita ngomong studi kasus ya, studi kasus yang saya tangani, mungkin dari teman-teman nanti ya, kita ngomong masalah bagaimana sih menangani kasus-kasus benjolan di lapangan. Kawan-kawan, yang berikutnya ada lipoma ya. Ini cukup banyak loh, ada yang 1, 2, bahkan pernah nangani rekornya itu lipoma lebih dari 50 ya. Jadi tubuhnya benjol semua ya. Oh, benjolan banyak sekali ya. Cerita ke saya, Mas, ini benjolan apa isinya sih gitu loh. Saya balik tanya, loh, ini kan bekas jahitan ini, Mas. Sudah dioperasi belum? Ya saya udah operasi nih, udah belasan yang saya angkat ya. Kawan-kawan, benjolan di bawah kulit ya, lipoma itu ya. Ini dari lemak, ini pada umumnya tidak berbahaya ya. Tapi biasanya nyeri ya. Kalau benjolan ini sudah menekan sarafnya, itu nyeri. Tapi kalau tidak ya tidak nyeri ya. Dan umumnya tidak berbahaya ya. Nah, kawan-kawan semuanya, yang saya tangani tadi, yang benjolannya banyak sekali itu udah belasan. Saya tanya, apa isinya sih ketika dibuka itu? Isinya seperti lemak, Mas ya, seperti lemak. Nah, kalau kita ibaratkan apa? Seperti lemak ayam lah, ayam gitu, bentuknya putih-putih kayak gitu seperti. Kan anehnya dia cerita, ini di tangan sudah saya ambil, Mas, muncul di sampingnya. Sudah saya operasi lagi muncul di sampingnya gitu. Ini apa sih kayak gitu. Kawan-kawan semuanya, kalau di non-pas ya, lipoma ini banyak. Pasti. Sedangkan kalau di Alkaso jelas ya, ini penyebabnya adalah kekendoran ekstrim. Lipoma ya, lipoma itu kawan-kawan semuanya ini karena kekendoran ekstrim ya. Belum pernah ada sejarahnya saya tangani lipoma, misal 10 lipoma kita tangani langsung kempes semua, enggak ya, bertahap ya. Saya pernah nangani lumayan banyak ya, dari banyak lipoma rata-rata di frekuensi 3 minggu seperti itu. Karena ngencengin ya. Karena ini kekendoran, maka solusinya ada dikencengin ya. Kita beri PR untuk kencengin badannya sendiri. Ya. Kalau jurus-jurusnya otomatis sudah paham lah ya. Jelas kalau kendoran ini jalur kendor ya, ini jalur pada umumnya jalur C, jalur tengah kalau kita sebutkan ya, untuk C ekstrim ya. Ini kendor banget ya, orangnya kendor banget. Jarang yang badannya kencang gitu ya, kemudian punya lipoma, jarang ya. Dia punya benjolan mungkin tapi bukan lipoma ya. Nah, orang-orang yang kekendoran ini sangat rawan ya, hampir 99% lah ya. Kata saya kalau orang lipoma masih di kasus kekendoran, ini kencengin saja ya. Saya ngencenginnya pakai apa, Mas? Kencenginnya pakai pas basic ya. Sudah belajar basic semua. Biasanya saya suruh dia olahraga. Gak bisa kalau nggak dikencengin. Gimana Mas olahraganya? Tak suruh. Kalau C ya, saya suruh rutinkan sit up. Itu pun nggak tanggung-tanggung, Pak. Nah, biasanya kalau dia usianya masih muda apalagi ya, saya suruh pagi sore. Bahkan saya ekstrim biasanya. Ini kasus lipoma ya. Lipoma itu kekendoran. Kamu sit up ya. Kemudian dilarang komentar sama saya biasanya kalau pasien saya yakin dilarang komentar sebelum 3 minggu. Kalau sudah 3 minggu silakan komentar bagaimana lipoma, kondisi lipomanya. Saya sampai seperti itu. Karena memang jelas kawan-kawan mengencangkan sesuatu yang kendor itu relatif lebih susah ya daripada ngendorin sesuatu yang kencang. Kalau ada orang kencang dikendorin relatif lebih mudah. Tapi kalau orang kendor dikencengin, Masya Allah, dia perlu waktu. Karena online time ya, kencengin. Perbaiki struktur rangkanya, kemudian dagingnya atau ototnya kita kencengin ya. Sehingga kita bening bisa tidak stagnan, bisa ngalir lagi ya. Metabolisme tubuh juga
normal lagi, sistem peredaran darah lebih cepat, ya, tekanan darah lebih normal lagi, ya, karena kebanyakan orang ini tekanan darahnya juga rendah, ya. Ada yang tinggi, ada, tapi kebanyakan rendah, sehingga tekanan darah normal lagi, suplai oksigen dan sari makanan bagus, ya, maka metabolisme tubuh kembali normal lagi. Ini lipoma. Berikutnya, kasus berikutnya, kita akan ngomong masalah benjolan yang namanya ganglion. Iya. Bisa di next, kita ngomong ganglion. Ya. Iya, ganglion. Oke. Nah, ini banyak yang keliru, ya. Dikira lipoma padahal ganglion. Bedanya apa sih? Sama-sama benjol, cuma kalau ganglion ini isinya cairan sendi. Kalau tadi itu kelenjar lemak, ya. Kalau ganglion itu benjolnya berisi dengan cairan. Ya, cairan sendi, ya, yang tumbuh di area sendi atau jaringan yang menghubungkan otot dengan tulang atau tendon. Ya. Benjolan berisi cairan ini paling sering tumbuh di pergelangan tangan atau kaki. Ya. Di lutut pun bisa. Ya. Paling sering itu pergelangan tangan atau pergelangan kaki, ya. Sendi. Nah, Bukan 1.0 mau tak layani. Nah, itu karena cairan sendi, ya. Cairan sendi yang keluar, sehingga cairan sendi fungsinya ini cairan diproduksi oleh kelenjar, ada kelenjar, ya, namanya sinovial. Dia produksi cairan sendi. Cairan sendi ini fungsinya tadi dia berfungsi untuk ini, teman-teman semuanya. Agar persendian itu lebih. Ngomong masalah ganglion, kita kan ngomong masalah cairan sendi, ya. Jadi isinya ini bukan sehingga cara mengatasinya pun lain. Ini tidak bisa kalau secara penyebab itu tidak bisa dipastikan lah gitu. Yang jelas terjadi pelintiran di area sendi itu. Yang paling sering saya tangani adalah ganglion di tangan dan di pergelangan kaki, ya. Ini apakah perlu teknik lokal, Mas Budi? Tidak juga. Selama ini banyak sekali kasus selesai dengan cabut rumput saja. Ketika kita sudah SOP-kan, kemudian kita berikan, kalau bisa teknik lokal, tambah teknik lokal, tapi rata-rata selesai dengan cabut. Ya. Ini masalah ganglion, ya. Jadi penyebabnya adalah pelintiran. Pelintirnya di area sendi, sambungan dua sendi itu. Ini paling sering terjadi, ya. Maka dengan cabut rumput, ya, terutama ganglion tangan, ya. Cabut rumput, kemudian fokuskan ke area benjolan tersebut. Jadi sangat efektif, ya. Tentu saja sebelumnya di SOP basic dulu, ya. Diberikan SOP basic seperti biasa, ya. Utamakan di area pokoknya atau pinggulnya, kemudian urai di pelintirannya, kemudian terakhir baru fokus ke ganglionnya. Kalau di tangan saya selain teknik lokal, ya, untuk teman-teman yang sudah belajar teknik lokal, kalau yang belum ya bisa belajar, ya, kemudian tambah dengan cabut rumput. Nah, ini kawan-kawan untuk cabut rumputnya mengatasi di ganglion, saya sarankan cabut rumput kan biasanya teman-teman pakai sarung, ya, atau pakai kain. Kain kan saya gunakan sarungnya, ya, saya gunakan yang kecil. Nah, jadi tangannya besar begini, tapi sarungnya kecil. Ya, coba. Ya. Kemudian sarungnya yang sedang sama yang besar. Yang paling pas dan cepat efeknya adalah sesuaikan dengan tangan pasien. Intinya begitu dia genggam, itu seluruh jari itu menekan kuat ke kainnya. Ya. Jadi cabut rumput usahakan rumputnya tidak kecil, ya. Pas, ya, dipegang itu pas sesuai dengan tangannya gini, ya. Biasanya kalau untuk orang dewasa saya sarungnya dua, saya gabungkan jadi satu, kemudian suruh cabut. Ini pas, ya, sehingga besar, sehingga daya tariknya itu luar biasa. Kemudian fokuskan ke area ganglion. Oke kawan-kawan, ini ganglion. Setelah yang pertama kita tadi belajar sedikit menyinggung tentang getah bening, ya. Getah bening, nodus yang membengkak di mana tadi? Di leher, ketiak, dan selangkangan. Ini sebagai alarm penurunan sistem tubuh kita, ya, karena infeksi ataupun penurunan sistem tubuh, ya, sehingga membesar di area tersebut. Kemudian yang kedua kita belajar masalah lipoma, jaringan lemak yang terjadi karena kekenduran ekstrim. Tipe yang ketiga adalah ganglion yang terjadi karena pelintiran sehingga cairan sendi ini keluar. Ya, ini bandel banget, ya, bandel banget. Ada yang beberapa kali baru selesai, ya.
Jadi pastikan dulu masalah persendian di area tersebut, presisi, kemudian tambah dengan cabut rumput. Oke kawan-kawan, pada slide berikutnya, ini sudah 3 tipe ya, saya coba sampaikan lagi, bisa di next A. Nah, adakah tipe-tipe yang lain? Ada ya, tipe pembahasan benjolan itu tidak berhenti di 3 tipe tadi, tapi masih ada sub-sub yang lain yang harus kita bahas ya. Kita masih belajar ya dan harus memahami teman-teman masalah benjolan yang jinak dan ganas ya. Saya menggunakan kata jinak dan ganas menyesuaikan Nonpas memberi ini ya, memberi nama ya. Ada benjolan yang jinak, ada yang ganas, ada tumor jinak, tumor ganas ya gitu ya. Nah, ini saya sebut jinak dan ganas ya. Iya. Ini secara singkat saja ya, secara singkat kalau jinak itu ukurannya tidak berubah ya, sedangkan ganas itu membesar, bahkan membesarnya cepat, bahkan dia pecah. Dia bisa pecah teman-teman ya, bisa pecah, benjolan bisa pecah dan kita harus tahu bagaimana cara menanganinya. Ini adalah tipe lain yang harus dipelajari ya. Saya nggak tahu malam hari ini selesai atau tidak, yang jelas cukup banyak sekali ya. Ada jinak dan ganas pun nanti jinak. Kenapa dia itu jinak? Ya, kenapa nggak membesar? Ada benjolan yang ganas ya, yang cepat banget ya. Ya ada di jalur mana, kemudian ganasnya disebut ganas karena langsung muncul mata nanti memerah dan kemudian muncul matanya pun nanti satu pecah, kemudian biasanya pecah lewat mata yang lain jika ini ada di payudara. Ya, kemudian kita juga belajar masalah kelenjar tiroid, ya, pembesaran benjolan di area leher ya, ini beda ya. Tiroid ini beda dengan getah bening, ya, beda. Letaknya pun berbeda ya, meskipun sama-sama di leher ya, beda. Kalau benjolan ini tiroid ataupun pembengkakan getah bening, nanti bisa dibedakan. Kemudian kita juga di benjolan kita juga harus mempelajari tentang masalah kasus yang terjadi di rahim ya. Di situ kita akan mempelajari masalah kista, kemudian miom, ya, kemudian kanker, ya, orang menyebutnya sebagai kanker serviks gitu ya. Kista dan miom ini duanya berbeda. Beda ini juga kita masukkan ke kasus-kasus benjolan yang di upgrading benjolan banyak kita temui kasus tersebut. Kemudian tipe benjolan payudara ya, ini juga harus teman-teman kuasai. Ini lebih ke arah stagnasi getah bening akibat kekencangan otot dada. Ini juga teman-teman harus pelajari. Benjolan, apalagi benjolan payudara ini cukup banyak sekali ya. Terakhir saya nangani kasus benjolan payudara ini ada beberapa, 1, 2, ada 3 ya. 3 yang semuanya pecah ya, semuanya pecah ya. Allah takdirkan yang satu meninggal dunia ya karena adanya pendarahan hebat ya saat itu, karena saya tidak intensif menangani ya, hanya 1 kali atau 2 kali menangani, kemudian dilanjutkan oleh keluarganya, tapi saya tangani dalam kasus yang dia sudah masuk stadium 4 ya. Cukup terlambat lah ya, cukup terlambat ketika kita menangani pasien benjolan langsung stadium 4 ya. Apalagi jauh ya. Tidak bisa ketika pendarahan apa yang harus dilakukan. Dan ini dari pihak keluarga juga tidak sabar, akhirnya menempuh jalur medis, tapi kemudian Allah takdirkan untuk tidak tertolong. Tapi beberapa di antaranya tertolong alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada benjolan yang sudah stadium 4 ya, saya sudah ngomong, tapi saya nanganinya dari sebesar pimpong gitu lah. Mungkin stadium 2 atau 3 lah ya. Tangani intensif, akhirnya saya ngomong ini nanti akan pecah ya, jangan kaget, Allah takdirkan dia pecah. Kemudian begitu pecah, alhamdulillah dengan izin Allah kondisinya membaik, menutup ya. Sempat ada pembarahan tapi menutup, dan alhamdulillah Allah takdirkan untuk menutup kembali. Ini luar biasa ya. Keilmuan pas ini luar biasa. Yang penting pelintirannya terurai. Kata kuncinya di situ. Sehingga terjadi regenerasi, tidak ada stagnansi di area tersebut. Sekilas banget saya sampaikan ya teman-teman. Sekilas banget saya sampaikan ya teman-teman. Masalah waktunya untuk benjolan jinak dan ganas, masalah
benjolan jinak dan ganas, mempelajari tentang tiroid, kemudian mempelajari tentang tiroid, kemudian benjolan payudara dan kista, kemudian benjolan payudara boleh, cara belajarnya boleh dipelajari dengan cara belajarnya boleh ya, bisa dengan juga bisa ikut kopdar, ikut upgrading, diskusi magang ke tempat senior yang banyak mengenai diskusi magang ke tempat senior yang banyak. Saya sendiri senang banget ya. Saya sendiri senang banget benjolan-benjolan ini. Saya data saya kumpulkan kasus benjolan-benjolan ini. Ya, saya data saya kumpulkan, terutama benjolan kebanyakan memang pecah dan insya Allah ya, kebanyakan memang pecah dan insya Allah ya. Kalau saya ngambil kesimpulan, kalau nanganinya dari, kalau saya ngambil kesimpulan, kalau nanganinya dari, alhamdulillah stadium 2 kebanyakan berhasil sukses ya. Tapi kalau stadium 4 selama ini berhasil sukses ya. Tapi perjuangan sangat luar biasa ini, insya Allah. Berikutnya kawan-kawan pada slide berikutnya. Berikutnya kawan-kawan pada slide berikutnya. Balik ke slide. Nah ini pesan dari saya ya. Nah ini kita sebagai pesan dari saya ya, idealnya memiliki seorang pas trooper ya untuk menangani memiliki benjolan. Untuk menangani benjolan ini sangat ideal untuk benjolan, kuasai, sangat ideal untuk teman-teman kuasai. Bagaimana ada 4 hal yang teman-teman bagaimana harus kuasai, ada 4 hal saya dilihat yang teman-teman harus kuasai ya, saya dilihat, yang pertama adalah teman-teman harus paham kaidah basic. Yang pertama adalah teman-teman harus paham kaidah basic ya. Kaidah-kaidah basic ini nggak bisa dilepaskan oleh jam praktek. Skill kita oleh paham betul kaidah jam praktek. Kaidah basic itu teman-teman meliputi kaidah basic itu teman-teman meliputi kalau saya rangkum ya tipe pinggul ya, diagnosa tipe pinggul ya, antara membuka diagnosa tipe pinggul ya, antara menjauh dan mendekat ya, kemudian menjauh dan mendekat, kemudian kaidah pemeriksaan pada kemudian kaidah pemeriksaan pada ada tipe C, kemudian kaidah pemeriksaan pada bagian, kemudian kaidah pemeriksaan pada bagian mengingat ya, di situ ada kita bisa mengingat ya, di situ ada ataupun di situ ada melintir ya. Kemudian di area leher, kemudian di area apakah leher ya, leher tipenya agak maju ke depan atau normal, leher tipenya agak maju ke depan atau normal ya, leher yang sebagian besar cukup dengan dagu nem ya, walaupun ada beberapa kasus yang tidak cukup dengan dagu nem ya, walaupun ada beberapa kawan-kawan semuanya ini harus dikuasai kaidah-kaidah basic. Kawan-kawan semuanya ini harus dikuasai kaidah-kaidah basic. Kemudian kendor dan pantel, kaidah pelintiran, kaidah mana kita harus memelintir pasien, mana kita harus jelas ya, memelintir pasien, kombinasi ini jelas ya, putar kuat ke arah kendor, kombinasi ini harus putar kuat ke arah kendor seperti itu. Ini harus karena nanti betul kaidah basic ini karena nanti % lah ya, kaidah benjolan ini 80% lah bisa menyelesaikan benjolan enggak cukup, harus dikembangkan, bisa menyelesaikan ya, harus belajar juga, harus dikembangkan. Bekal yang kedua yaitu harus belajar juga penyebabnya. Bekal yang kedua yaitu kita harus tahu penyebab kenapa ini benjol. Kita harus tahu penyebab baik secara benjol, terutama secara keilmuan pas ya. Kalau non pas boleh nambah, terutama secara keilmuan pas ya. Kalau non pas boleh juga teman-teman harus kuasai. Untuk menguasai penyebabnya teman-teman harus belajar. Untuk menguasai penyebabnya teman-teman harus belajar sistem peredaran darah. Ini harus wajib belajar. Harus belajar sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ini wajib belajar. Nanti sangat berkorelasi. Ini sangat nanti sangat berkorelasi, terutama untuk kanker-kanker yang sudah stadium, terutama untuk kanker yang sudah stadium. Pengetahuan tentang peredaran darah ini sangat, pengetahuan tentang peredaran darah ini sangat jika terjadi pendarahan, bagaimana jika terjadi pendarahan dari jinak menjadi bagaimana, ini semuanya berkaitan dengan dari jinak menjadi ganas. Kemudian teman-teman harus belajar juga sistem getah bening ya. Teman-teman harus belajar juga sistem getah bening ya. Sistem getah bening ini saya belajar ya. Bagaimana mekanisme harus belajar ya. Bagaimana mekanisme fungsinya, kemudian mekanisme bening ini beredar mulai dari fungsinya, kemudian mekanisme mulai dari yang paling kecil ya di situ, dari yang paling kecil ya di situ, berjalan lagi ke lenjarnya sampai ke nodus, berjalan lagi ke lenjarnya sampai ke nodus, sampai kembali ke jantung, terus ke bening ini sampai kembali ke sistem peredaran darah dan masuk kembali ke jantung, nanti kembali ke sistem peredaran darah dan masuk. Karena ini nanti sangat berkaitan erat dengan nanti sangat berkaitan erat dengan di leher, di payudara, munculnya benjolan-benjolan, bahkan nanti di leher, di masalah-masalah di rahim, bahkan nanti kemudian masalah-masalah di rahim, masalah penyebab, kemudian juga harus belajar masalah biomekanika, masalah penyebab teman-teman juga harus belajar masalah biomekanika. Jadi kalau ada istilah, jadi kalau
ada Pelintiran. istilah itu teman-teman harus tahu. Putus Oh, berarti dan pelintiran hilang ke arah suara. mana? Teman-teman harus tahu. Putus Oh, ini melintir dan ke arah hilang mana ya suara. pelintirannya? Ini harus teman-teman harus ini melintir ke arah mana ya pelintirannya? tahu, Ini teman-teman, harus teman ya. harus pelajari biomekanikanya. Ya. Harus tahu teman-teman Bisa ya, dilihat pelajari atau biomekanikanya. dicatat sehingga teman-teman bisa dilihat Bisa atau belajar ya. Sehingga Kemudian, bisa belajar. Saya Kemudian sarankan untuk memahami diagnosa lanjutan. saya sarankan ya. untuk memahami kasus diagnosa benjolan lanjutan karena ya. untuk Dari data kasus saya ya, benjolan benjolan yang karena ditangani itu dari data saya ya beberapa di antaranya kasusnya itu adalah kasus P2. Beberapa di antaranya kasusnya itu adalah kasus P2. Pantel plus yang tidak dipelajari di basic. Pantel plus di basic yang itu cuma tidak sampai dipelajari di PAE 1 basic. atau pantel Di basic plus, itu cuma Ada sampai P0 PAE 1 atau pantel biasa, ada P1 P0 atau pantel biasa, ada pantel plus atau P1 P2 atau pantel plus, ada pantel plus atau Ini P2. pelajari betul ya karena banyak banget Kak, ya, ini pelajari betul ya ada karena banyak banget kasus benjolan. P2. Ya, benjolan ya, Ada selama kasus ini kasus banyak benjolan. ya, kasus benjolan yang saya tangani. Benjolan ya, selama ini banyak ya. kasus Kemudian, benjolan yang saya tangani. Di diagnosa lanjutan juga kita di diagnosa lanjutan juga kita mengenal istilah pelintiran di area rusuk, mengenal istilah pelintiran di area rusuk, istilah putar rusuk ya. Nanti ada saya sampaikan putar rusuk yang saya sampaikan ada istilah putar rusuk. tidak selesai dengan sit up kombinasi, perlu adanya tidak selesai dengan putar rusuk kombinasi, teman-teman perlu harus adanya kuasai ini putar rusuk. ya teman-teman Ya. harus Kemudian kuasai yang ini. terakhir adalah paham Ya. perawatan benjolan. Kemudian yang yang terakhir adalah penting paham banget. perawatan Mungkin benjolan kalau yang pecah. ini penting Perawatannya banget. dengan SOP Mungkin ya. tapi kalau sudah Pecah, perawatannya dengan teman-teman SOP ya, pastuper tapi kalau harus sudah memiliki pecah, skill. teman-teman Bagaimana pastuper cara harus memiliki merawat dan skill menularkan bagaimana pada cara pasien merawat benjolan dan yang pecah harus menularkan bagaimana kepada ya ketika pasien. muncul pendarahan atau Benjolan yang pecah harus bagaimana ya ketika Nah, muncul pendarahan dirawat agar tidak infeksi. dirawat dengan eh, standar-standar biasa agar tidak ya. infeksi. Tapi kemudian dengan standar-standar beberapa biasa catatan ya. pentingnya. Tapi Ada kemudian ketika dia nanti ada beberapa catatan penting betul karena nanti kalau sudah dia pecah dia nanti HB-nya akan betul karena nanti kalau sudah pecah dia HB-nya saya akan tangani ya. HB ada sampai kasus 4 saya tangani ya. pucatnya kayak apa HB orangnya sampai ya. 4 pucatnya kayak apa orangnya ya. HB di bawah 7 aja udah transfusi sampai darahnya sampai konsumsi obat pembekuan darah dan seterusnya dan sampai skill perawatan benjolan darah dan seterusnya dan skill perawatan benjolan. Di manakah kita bisa mempelajari ini? Di manakah kita bisa mempelajari ini? Ya dari teman-teman saya boleh belajar di rekomendasikan mungkin ya di dari Kopdar teman-teman Kopdar ya atau boleh di belajar di senior mungkin yang di Kopdar sudah Kopdar ya menangani atau di kasus teman banyak banyak benjolan ya sudah bisa menangani belajar kasus masalah banyak semuanya, benjolan ataupun ya, sudah bisa kita rangkum belajar semuanya di masalahnya upgrading semuanya, benjolan ataupun ya sudah juga kita bisa rangkum belajar semuanya di di sana. upgrading benjolan Di- ya juga bisa gimana di belajar sana dia akan sana. dipelajari di tempat-tempat di di mana di juga sana akan nanti akan dipelajari pelajari tempat-tempat ini juga akan atau teman-teman juga bisa pelajari sharing upgrading. diskusi dengan atau teman-teman juga bisa teman-teman sharing yang sudah diskusi. menangani ya artinya beda ya teman-teman yang sudah Kalau- menangani ya artinya beda ya ikut misalnya kalau upgrading benjolan ya tapi ikut belum pernah misalnya, menangani ya itu upgrading juga benjolan ya tapi juga belum pernah menangani kadang-kadang ya ngehang itu juga ya juga upgrading tahu kadang-kadang ilmunya ngehang tapi juga belum ya. pernah menangani Loh, ya. Upgrading tahu ilmunya tapi belum Makanya pernah biasanya menangani ya, kalau teman-teman makanya biasanya ya belajar di kalau upgrading teman-teman, apapun ya belajar benjolan misalnya di ya upgrading maka apapun ya hal-hal upgrading yang benjolan menarik misalnya selama ya, upgrading itu maka sebenarnya hal-hal yang bukan menarik di selama upgrading itu teori-teorinya sebenarnya saja ya, bukan di teori-teorinya saja saja ya ya, ulang-ulang lebih ke arah studi teori kasusnya bisa kita pelajari dan kita misal ulang-ulang. ya lebih ke arah studi kasusnya Misal misal ya contoh misal lama ini contoh saya nangani kasus contoh benjolan belum lama ini saya nangani yang sudah kasus pecah sampai benjolan menutup pagi yang sudah pecah selama sampai hampir menutup pagi masuk 2 bulan ya. selama Bagaimana hampir case masuk di 2 lapangan bulan ya. step demi Bagaimana stepnya case nah ini penting ya di lapangan Ini step sudah demi studi kasus. stepnya. Nah, ini penting ya. Kemudian ini sudah saya studi pernah kasus, nangani ya. kasus Kemudian saya pernah nangani kasus benjolan di area benjolan leher ya, di ini tiroid di area leher ya leher, kanan kiri dan ya, tengah ini tiroid di area leher kiri ya dan tengah. kanan kiri dan tengah banyak Kanan kiri case dan yang tengah. saya tangani allotaktikan ada beberapa Banyak yang case yang saya tangani selesai allotaktikan ada beberapa yang selesai di di tengah izin Allah SWT selesai ya di tengah di benjolan selesai leher ya samping selesai tapi di tidak benjolan selesai di leher samping di- selesai tapi tidak saya selesai masih di punya PR ya. Ini di- masih ada masih ya nunggu. saya masih punya PR ya Nunggu dari Ini masih ada masih apa nunggu. ini kasus ini Nunggu masih dari saya tangani ya ini memang sudah kasus ini alhamdulillah masih saya izinkan kempes tangani di ya depan, tapi memang masih sudah area leher alhamdulillah masih izinkan kempes belum di depan tapi masih area leher Maka masih penting banget untuk belum belajar dari studi-studi kasus dan insya Allah kalau di upgrading benjolan ada 13 atau berapa kasus ya yang biasanya kita sharekan. Oke, next sekian dan terus belajar. Oke kawan-kawan semuanya banyak banget ya, tidak semuanya bisa saya sampaikan. Yang jelas kasus benjolan ini teman-teman harus tidak berhenti, tidak mencukupkan diri untuk
bisa dengan SOP saja, tidak ya. Ini untuk khusus kasus benjolan ya, kasus benjolan banyak case-case yang perlu pendalaman lebih lanjut ya. Seperti tadi saya sampaikan ya, teman-teman harus mulai belajar tentang masalah bambu spine ya, bagaimana mengurai bambu spine yang ada di punggung ya, kemudian bagaimana bambu spine yang ada di pinggang ya, kemudian bagaimana menangani pasien-pasien dengan kasus benjolan yang sudah juga penting, kemudian bagaimana menyelesaikan kasus P2 ya, ini juga penting ya untuk teman-teman semuanya kuasai. Diskusi ya, diskusi dan sharing. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, lebih dari 400-500 teman-teman Hafstuper terlihat sekali semangat belajarnya luar biasa ya. Pesan dari saya, terus pelajari keilmuan Pas Al-Kaso ini ya, karena keilmuan ini terus berkembang ya seiring dengan banyak kasus di lapangan ya. Kemudian update ilmu-ilmu kalian ya, kemudian saling sharing ya, saling sharing dengan teman-teman yang lainnya. Dan khusus untuk materi malam hari ini, materi benjolan ini adalah materi yang menarik jika kita ngomongnya case per case ya. Oleh karena itu saya pesan kepada teman-teman semuanya, pelajari terus ya, karena untuk menjadi Pastruper yang memang bisa menangani kasus benjolan ini, yang pertama dia harus paham kaidah basic ya, seperti yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua, dia memang harus tahu betul ya masalah penyebab munculnya benjolan, state benjolan, dia tahu penyebabnya ya. Oh ini penyebabnya karena ini, oh ini karena getah beningnya, oh ini enggak, ini hanya kelenjar lemaknya, oh ini enggak, ini karena pelintiran. Dia harus tahu ya, dia harus memahami tentang sistem peredaran darah, kemudian getah bening. Dia juga harus paham masalah biomekanika, terutama pelintiran ya. Kemudian berikutnya terus upgrade keilmuan kita ya, ada P2, ada bambu spine ya, ada kaidah menjauh dan mendekat, kemudian ada kaidah putar rusuk dan teknik lokal di area rusuk. Ini juga sangat penting untuk dikuasai untuk teman-teman yang ingin menguasai lebih dalam tentang masalah benjolan.